Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Foreplay dan oral seks dalam pandangan Islam. Hukum istri menghisap kemaluan suami atau sebaliknya, bolehkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Buya Hamka, sebagai penambah ilmu dan wawasan. Dimakalahkan oleh Arif R. Khalid di Jakarta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini dulu ya. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, Islam adalah agama yang sempurna. Semua masalah dapat dijawab dalam Islam karena ada sumber dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta fatwa alim ulama. Untuk itu beruntunglah setiap muslim yang mau merujuk ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang penuh keberkahan ini. Selanjutnya, kajian tentang hubungan suami istri dalam rumah tangga. Yang salah satunya adalah seputar memuaskan pasangan dalam berhubungan badan suami istri. Kajian ini tentunya bagi yang sudah menikah. Dan bukan untuk olok-olok atau membicarakan hal yang tidak perlu. Kepada Allah kita memohonkan perlindungan dan beristighfar atas kelalaian kita. Pemirsa yang budiman, dengan alasan ingin bervariasi dan meraih sensasi serta kepuasan dalam berhubungan intim. Kadang suami meminta istri untuk melakukan oral seks. Bagaimanakah pandangan ulama baik klasik maupun kontemporer mengenai hukum istri menghisap kemaluan suami? Istri menghisap kemaluan suami. Dalam istilah seksiologi disebut dengan oral seks. Dalam praktiknya, oral seks adalah misalnya menjadikan alat kelamin suami atau sebaliknya sebagai objek. Baik dengan cara mencium, mengecup, menjilat, mengulum, atau mempermainkan alat kelamin pasangannya. Baik dilakukan sebagai aktivitas pemanasan, foreplay, sebelum bersetubuh maupun sebagai sarana seks tersendiri untuk mencapai orgasme. Menjawab hukum istri menghisap kemaluan suami atau sebaliknya, inilah pandangan para ulama dalam kitab-kitab mereka. 1. Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Muin. Boleh bagi suami menikmati semua jenis aktivitas seks dari istrinya selain pada lingkaran duburnya. Meskipun dilakukan dengan menghisap klitorisnya. Fathul Muin, Juz 2 halaman 342. Imam Al-Hattab dalam Mawahib Al-Jalil. Disebutkan riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau berkata, tidak apa-apa melihat kemaluan saat bersetubuh. Ditambahkan dalam riwayat lain,
serta menjilat kemaluan tersebut dengan lidahnya. Mawahib Al-Jalil li Syarh Mukhtasar Al-Khalil Juzfi halaman 23. 3. Al-Bahuti dalam Kasyaful Kana. Qadi Ibnu Muflih berkata, boleh mencium kelamin istrinya sebelum bersetubuh. Kasyaful Kana, Juzfi halaman 17. 4. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Asbaq salah satu ulama kami, Malikiyah, berkata, boleh bagi suami menjilat kemaluan istrinya dengan lidahnya. Tafsir Al-Qurtubi, Juz 12 halaman 232. Tentunya kondisi kemaluan istri harus bersih dan tidak sedang haid. Tujuan saling memberi kepuasan suami istri ini dinilai sebagai ibadah tersendiri dalam rumah tangga. Beberapa penjelasan di atas merupakan jawaban dari hukum suami menghisap kemaluan istri. Adapun sebaliknya, hukum istri menghisap kemaluan suami, maka jawabannya adalah sama dengan penjelasan-penjelasan di atas. Karena mafhumnya sama dan tidak melanggar ketentuan yang diharamkan dalam melakukan hubungan, yakni memasukkan kemaluan ke dubur dan melakukan hubungan saat haid. Jawaban-jawaban di atas merupakan tanggapan para ulama klasik. Selain mereka, ada dua ulama kontemporer yang menanggapi tentang hukum oral seks ini. Mereka adalah Syekh Ali Jumah, Mufti Mesir, dan Said Ramadan Al-Buti, Mufti Suriah. Untuk membuat kajian ini sederhana serta lebih nyaman dibaca, kami kutipkan terjemahnya saja dari fatwa dua ulama kontemporer ini. Sekaligus kutipan ini menjadi bagian akhir tulisan ini. 1. Fatwa Syekh Ali Jumah, Mufti Mesir. Pertanyaan: seseorang bertanya kepadaku tentang masalah menghisap atau menelannya lelaki terhadap alat kelamin istri atau sebaliknya. Semoga Allah mengagungkanmu. Apakah hal itu diharamkan? Jawaban: diperbolehkan bagi suami istri untuk mencumbui satu sama lain dengan apapun selain pada dubur serta selain dalam keadaan haid, berlandaskan sejumlah hadits. Lihatlah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 302, riwayat Muslim nomor hadis 293, dan surat Al-Baqarah ayat 222. 2. Fatwa Syekh Said Ramadan Al-Buti. Apakah yang diharamkan dari percumbuan seksual di antara suami istri? Hubungan seksual luas untuk dibicarakan. Tidak diharamkan kecuali pada beberapa hal saja. Dan dalam bahasan yang luas ini terkandung ajakan bagi suami istri untuk mencukupkan diri pada pergaulan yang mubah serta meninggalkan hubungan yang diharamkan. Yang diharamkan dari hubungan seksual antara suami istri yaitu bersetubuh di saat haid, bersetubuh pada dubur, serta setiap percumbuan yang menimbulkan dampak buruk. Sebab ada kaidah, la darara wa la dirar. Selain yang telah disebutkan, maka dikembalikan hukumnya pada uruf dan suami istri. Mempertimbangkan bahwa tidak diwajibkan untuk memaksa pasangannya melakukan hal itu. Sesungguhnya hak bersama antara suami istri tidak sebatas pada konteks bersetubuh, melainkan berlaku umum pada apa yang dibahasakan Al-Quran dengan istimta, percumbuan. Begitulah, yakni tiap suami istri berhak memilih percumbuan dengan pasangannya dengan pilihan apapun yang ia kehendaki. Dalam konteks persetubuhan ataupun lainnya. Tidak ada pengecualian dalam hal ini selain pada 3 perkara. Dilarang bersetubuh saat istri haid. Bersetubuh pada dubur, yakni penetrasi pada anus.
aktivitas percumbuan yang menimbulkan dampak buruk bagi salah satu atau keduanya, lewat persaksian pakar di bidangnya, dokter. Sedangkan selain 3 hal yang diharamkan tersebut, maka statusnya tetap pada hukum asal kebolehan syariat. Allah berfirman, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Wallahul Musta'an. Sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar, jika ada yang ingin dikonsultasikan dari kajian ini. Semoga Allah melindungi kita selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم.